Pernahkah Anda merasa hidup seperti sebuah benda berharga yang tiba-tiba jatuh dan hancur berantakan? Kita sudah berusaha menjaga segalanya tetap utuh. Namun kegagalan atau luka batin seolah datang tanpa ampun. Rasanya perih saat melihat kepingan diri kita berserakan. Dalam kesunyian, kita pun bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Apakah hidup yang terasa terpecah seperti ini masih punya arti? Mari kita membaca Yesaya 28 ayat 28. Gandum mestinya diirik, namun orang tidak terus-menerus mengiriknya. Dan kalau orang menjalankan roda gerobaknya dengan kudanya di atasnya, ia tidak akan menggilingnya sampai hancur. Firman ini membawa kita ke tempat pengirikan gandum. Tempat yang berdebu, penuh tekanan, dan tampak keras. Di sana, gandum dipukul dan digiling oleh roda yang berat. Sekilas, proses itu terlihat seperti perusakan. Seperti sesuatu yang indah, sedang dihancurkan tanpa alasan. Namun sebenarnya ada tujuan yang dalam. Gandum tidak dihancurkan untuk dibuang. Ia diolah untuk memisahkan kulit luar yang keras dari inti yang berharga. Tanpa proses ini, gandum tetap utuh, namun tidak pernah menjadi makanan. Begitu juga dengan hidup kita. Ada bagian-bagian dalam diri kita yang perlu dilepaskan. Ada lapisan keras yang harus dipecahkan, agar kehidupan sejati bisa keluar dari dalam. Dan Tuhan tahu batasnya. Dia tidak membiarkan kita hancur tanpa kendali. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus mengangkat beban itu. Apa yang kita alami bukan hukuman. Ini adalah proses untuk mempersiapkan kita bagi tujuan yang lebih mulia. Kadang kita merasa seperti bejana yang hilang, seolah tidak lagi berharga dan dilupakan. Hati terasa kosong dan kekuatan mulai habis. Namun, justru di titik itu, jiwa kita menjadi lebih terbuka, lebih jujur, lebih rapuh, dan lebih siap menerima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, korban yang berkenan kepadanya adalah hati yang patah dan remuk, sebuah kebenaran yang tidak mudah diterima. Karena saat kita hancur, kita merasa Tuhan jauh, padahal justru melalui retakan itu, cahaya kehadirannya mulai masuk. Kehancuran bukan akhir. Ia adalah awal dari pembentukan yang lebih dalam. Seperti roti di tangan Yesus yang harus dipecahkan sebelum bisa mengenyangkan banyak orang. Begitu juga dengan hidup kita. Luka yang kita alami hari ini bisa menjadi jalan bagi orang lain menemukan harapan. Kita tidak sedang dihancurkan. Kita sedang dipersiapkan. Dan Tuhan tidak menyanyiakan satupun bagian dari hidup kita. Setiap kepingan sedang Dia pakai untuk membawa kehidupan bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengakui bahwa kami sering merasa putus asa saat hidup terasa hancur. Kami merasa tidak berguna dan meragukan rencana-Mu di tengah tekanan. Kami menyerahkan setiap luka batin, kegagalan, dan rasa rendah diri kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami untuk percaya bahwa proses ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Tolong kami untuk tidak takut saat harus terpecah, agar hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.